Ini membuat pelajaran buat kita. Jangan jadikan anak kita menjadi anak yang kaya raya, tapi menjadikan anak kita anak yang soleh dan solihah. Lebih parahnya lagi bagaimana para pemirsa yang dimuliakan Allah. Di Belanda, yang katanya dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi Belanda juga adalah salah satu negara yang meratifikasi hukum etanasia. Bahkan hukum etanasia ini pengen dibawa ke Indonesia, dan ketika sudah hampir sampai di Indonesia, kita dengar selentingan dari berbagai macam perguruan tinggi, salah satu yang di Jakarta, guru besarnya mengatakan boleh lakukan itu. Apa etanasia itu? Kalau ada orang tua yang sudah tua renta, sudah tidak produktif, kencing di tempat, buang air besar lagi di tempat, sudah tidak bisa mengapa-ngapa lagi, hanya kecuali di dalam kamar itu, maka seorang anak boleh pergi ke Menteri Hak Asasi Manusia, membawa surat, lalu dibawa ke Menteri Kesehatan, lalu dibawa ke rumah sakit. Surat itu dibawa ke rumah sakit, diberikan kepada dokter tertentu. Untuk apa? Untuk dietanasia ibu bapaknya ketika dalam keadaan tidur, disuntik mati oleh anak itu atas izin anaknya. Apa ini yang dikatakan sebagai seorang anak yang soleh dan solihah? Ketika dia tahu ada orang tuanya yang menjadi ladang amal ibadahnya, bukan dijadikan hal itu sebagai bentuk pengabdian pada akhir kehidupannya, tapi justru dia menyuntik mati daripada orang tuanya yang sudah dianggap tidak produktivitas. Yang perlu kita ingat, kita bangun. Apa yang kita lakukan saat ini terhadap orang tua kita, sesungguhnya hal itulah yang akan kembali kepada diri kita masing-masing. Al-Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad Samarqandi di dalam kitabnya menceritakan, ada Imam Al-Banani menceritakan ada sosok seorang ayah yang di satu tempat dipukul di hadapan umum oleh anaknya. Bahkan dipukulnya bukan satu kali, berulang kali dipukul sama anaknya di depan khalayak umum. Tapi ayahnya tidak membalas. Ketika saat itu ditanya oleh Imam Al-Banani, kenapa kau diem saja, tidak menghindar pukulan daripada anakmu yang membuat kau sakit dan malu di hadapan khalayak ramai? Maka ayah itu mengatakan, mungkin ini hukuman yang Allah berikan kepadaku, karena di tempat ini jugalah aku pernah memukul ayahku sehingga jatuh, sehingga aku tidak menyalahkan anakku, karena ini bagian daripada penebusan daripada dosa-dosaku. Oleh karena itu, berlakulah baik kepada kedua orang tua kita, karena hal yang kita lakukan kebaikan itu akan kembali kepada kita dan menularkan kepada anak-anak kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang ketiga, apabila kita memiliki hal ini di dunia, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan pula efeknya di akhirat. Apa? Az-zawjatul muwafaqah. Mendapatkan seorang istri yang setia, istri yang solihah, yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti kepada suaminya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sebagai penyambung lisan dari Allah, menyambung lisan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan aturan dan ajaran kepada para laki-laki sebelum dia menjadi seorang suami, sebelum dia menjadi seorang ayah. Hendaklah ia mencari, memilih perempuan manakah yang pantas untuk dijadikan istri dan pantas untuk dijadikan ibu bagi anak-anaknya kelak. Harus. Kenapa? Karena istri yang solehah itulah yang bisa mengikuti dan memahami daripada jalan pemikiran suaminya, sehingga senantiasa mendukung dari apa yang dilakukan suaminya selama hal itu dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Sayyidina Umar pernah marah kepada sosok ayah ketika anaknya mengadu, "Ya Umar, ibu saya bukan ibu yang baik. Mahiya illa sindia ishtaraha bi arba'mi'ati darahima ma'dudah." Wahai Umar, ibu saya cuma budak belian. Ayahku beli hanya dengan beberapa uang saja. Ibuku bukan ibu yang baik, ya Umar. Maka melihat itu Sayyidina Umar marah, mengatakan, "Kau sudah melanggar, bahwasannya kau sudah melanggar tidak menjadi orang tua yang memenuhi kewajiban terhadap anaknya."
carilah istri yang baik, karena istri yang baik inilah yang bisa mengikuti dan memahami perjuangan suami. Yang keempat adalah al-kalamul muhkam, ungkapan yang penuh hikmah, ungkapan yang tidak bisa tergoyahkan, dan dia senantiasa mengatakan suatu kebenaran. Dia tidak takut kalau memang harus ditentang, dan dia berprinsip sekalipun berbeda dengan orang banyak, dia tetap mengatakan kebenaran itu adalah satu kebenaran. Yang kelima dan keenam ini sesuatu yang berkaitan, yaitu apa? Kamalul aql wasihatul badan, sempurnanya akal dan sehatnya badan. Kalau pengen mendapatkan badan yang sehat, akal kita harus sempurna. Kalau akal ini pengen sehat, badan kita harus sempurna. Dulu kita lihat orang mabuk jatuh ke sumur, mati, itu yang mati satu. Sekarang orang mabuk udah gila, thinner dicampur minuman, diminum buat dia. Jadi bukan akalnya yang gak sempurna, memang sudah tidak ada akal orang sekarang. Oleh karena itu, dengan akal yang sempurna, badan yang sehat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, karena syukur kita kepada Allah yang membawa kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh Buzur Jamhar dalam rangka menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, Allah anugerahkan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.